Jadi ini adalah laptop Acer Aspire 7, laptop budget di 10 jutaan aja kok, laptop gaming yang menurut gua udah cukup bagus. Bahkan untuk editor juga, edit foto, edit video, ini udah mantep banget untuk harganya. Ada beberapa hal yang Acer harus korbanin untuk dapetin harga segini yang kita bakal bahas nanti. Kita bahas the good stuff dulu. Chipnya pakai generasi ke-12 Intel Core i5 12450H high performance dengan 8 core dan 12 thread. Ini chipset yang capable banget untuk kasarnya apapun yang kalian mau lakuin. Maupun itu bikin konten kayak edit foto video, main game udah jelas, dan pastinya kerjaan harian atau kantoran. Skor Cinebench R23-nya di 10 ribuan dengan konsisten selama 10 kali test run, dan single core-nya juga mantep banget di sekitar 1652. Dan ini juga ada dedicated graphics card-nya pakai Nvidia GeForce GTX 1650. Dengan spek kayak gini, kalau misalkan untuk keperluan editing kayak edit foto di Lightroom, itu kerasa halus banget dengan kecepatan import dan ekspornya yang cepet. Dan untuk edit video 4K juga masih mampu untuk pengetesan gua, dan waktu ekspornya juga nggak lama-lama banget. Bahkan sebenarnya termasuk lumayan cepet untuk spek seperti ini. Tapi ini masih bisa lebih kenceng lagi kalau misalkan RAM-nya itu di dual channel, karena sekarang ini masih di 8 GB single channel aja. Yang untungnya sih masih ada satu slot kosong yang kita bisa langsung upgrade aja jadiin dual channel kalau kita mau ke depannya ya. Yang gua sangat rekomen sih untuk dilakuin ya, karena zaman sekarang 8 GB single channel itu udah jelas nggak cukup. Untungnya di sini kita punya SSD yang cukup mantep di 512 GB dengan kecepatan yang kenceng, dan ada juga slot satu lagi jadi kita bisa tambahin ke depannya kalau kita butuh storage yang lebih. Kalau kita ngomongin soal desain laptop ini, gua suka sih sama desainnya ya, apalagi kalau kita bandingin sama kayak Acer Nitro yang agak sedikit gendut, tebel, dan sangat gaming banget. Ini kalem, nggak kelihatan kayak laptop gaming sama sekali, tapi punya spek yang gaming. Jauh lebih tipis, nggak ada RGB, logo Acer-nya itu cuman kecil aja, dan ada tulisan Aspire di bawahnya yang menurut gua lumayan elegan. Jadi gua sih suka banget sama stylenya dari line up-nya Aspire. Chassis-nya ini juga solid, aluminium top, yang nggak ada terlalu flex kalau gua pencet-pencet di bagian keyboardnya ya, tapi di bagian layarnya itu masih ada sedikit, tapi nggak parah kok. Hinge-nya ini juga smooth, bisa dibuka pakai satu tangan biar lebih elegan, dan juga dia naikin laptopnya sedikit biar airflow di bawahnya itu lebih enak lagi. Overall sih ini punya build quality yang bagus, beratnya itu sekitar di 2 kiloan gitu, jadi masih tergolong ringan lah untuk laptop 15 inch ya. Dan power brick-nya juga masih sangat manusiawi untuk kita bawa kemana-mana kalau kita butuh. Dan ini juga bisa terima power dari USB-C Thunderbolt 4-nya kok. Jadi kalau misalkan kalian agak males bawa chargernya, bisa pakai USB-C aja, tapi ya itu lebih low power aja. Ngomong-ngomong soal USB-C tadi, di sini ports-nya cukup lengkap. Ada Ethernet, HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1, 1 Thunderbolt 4, 1 USB 3.0, dan audio combo jack. Keyboardnya di sini layoutnya ada numpad-nya, yang menurut gua sih jadi agak sedikit crowded ya. Gua kurang suka keyboard yang ada numpad, tapi gua ngerti juga banyak orang yang membutuhkan numpad itu, jadi ya gua sih nggak bakal komplain. Ketiknya enak, serasa kayak keyboard yang didesain untuk ketik-ketik doang ya, padahal ini keyboard gaming. Ada backlit dengan 2 level adjustment yang cuman warna putih doang, jadi mantep, nggak ada RGB ya. Tapi gua rasa sih agak sedikit kurang terang aja ya, tapi itu tetap lebih bagus lah dibanding nggak ada backlit sama sekali. Trackpadnya cukup bagus, pencetnya itu agak sedikit lembek-lembek untuk selera gua ya, jadi nggak terlalu satisfying. Palm rejectionnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget menurut gua. Kalau kita lagi ketik, kadang-kadang suka kursornya nggak sengaja kegerak karena terkena telapak tangan kita ya. Tapi trackingnya so far aman. Ada juga fingerprint reader di pojok kiri untuk lebih easy dan secure login. Ada webcam di sini yang sayangnya sih masih 720p ya, jadi ya kualitasnya agak sedikit kurang sih ya, walaupun di cahaya yang bagus kayak gini. Tapi ya udah cukup lah mungkin untuk keperluan Zoom meeting, dan untuk suaranya juga ya oke lah. Nah, layarnya ini di 15,6 inch Full HD IPS dan 144 Hz. Jadi enak untuk main game-game FPS kayak mungkin Apex Legends atau Valorant. Yang kurang banget itu adalah akurasi warnanya, yang menurut gua bikin sayang aja, karena speknya itu udah mampu banget untuk kerjaan kayak edit foto, edit video gitu loh. Dan dengan punya panel yang kurang akurat warnanya,
ya itu agak melimitasikan aja orang-orang yang pengen pakai laptop ini untuk jadi kerjaan editing. Gua saranin untuk colok ke external monitor kalau pengen kerjain hal-hal yang lebih warna-warna gitu ya. Tapi untuk main game sih ya warna nggak akurat itu nggak terlalu ngaruh sih sama performance-nya. Nah, untuk main game GTX 1650 ya cukup mampu lah untuk main game-game di Full HD, medium settings, dan tetap bisa dapetin 60 FPS ke atas. Paling game-game AAA yang berat kayak Cyberpunk atau Spider-Man dari pengetesan gue sih harus setidaknya turunin ke 720p di low settings untuk bisa dapetin di 60-an FPS gitu. Tapi kalau kalian main gamenya lebih ringan, game-game mid-range aja kayak Valorant atau game-game indie lainnya, ini performance yang udah cukup banget. Suhunya sih masih adem ya, pas gua main di bagian keyboard juga nggak ada yang terlalu panas-panas, paling di bagian agak tengah sini aja ya. Di bagian WASD itu aman, dan kalau kita lihat datanya dari benchmark, CPU-nya itu bisa sampai di 90-an derajat kalau lagi heavy load, dan GPU-nya itu sekitar di 67 derajat. Kipasnya di sini nggak terlalu keras-keras banget sih menurut gua, terutama kalau kita lagi main game gitu. Cuman yang kurang itu adalah speakernya. Speakernya ini kurang keras, kurang nendang gitu. Jadi pas kalau kita lagi main game, jadi agak sedikit kecil aja, agak cupu. Jadi menurut gua sih lebih baik kita colok aja pakai headset kalau kita mau enjoy suaranya dari game yang kita main. Untuk nonton-nonton kayak nonton YouTube sih, ya speakernya udah cukup lah. Untuk daya tahan baterainya dari pengetesan gua, YouTube playback di brightness 50% dan volume 10%, tahannya itu pas-pasan sekitar di 6 jam gitu, yang menurut gua untuk laptop gaming itu udah mantep banget. Overall, menurut gue ini laptop yang mampu banget untuk kita lakuin apapun ya dengan budget 10 juta. Tapi perlu diingat aja kalau RAM 8GB single channelnya itu agak sedikit kurang sih. Gue saranin kita langsung tambahin aja kalau misalkan kalian beli laptop ini. Bakal dapat performance yang lebih kuat dan harga RAM-nya juga nggak mahal-mahal banget kok. Jadi mestinya sih bakal gampang untuk kita upgrade. Untuk kerjaan single core sih ini udah kerasa halus banget. Intel Core i5 12450H ini ditambah dengan GTX 1650 bakal bikin semua kerasa smooth. Kerjaan kantoran atau harian itu nggak bakal sama sekali kerasa lemot. Bahkan edit video 4K juga masih oke. Cuman ya kurang di akurasi warnanya aja. Jadi menurut gue untuk mid-range editor dan juga mid-range gamer dan profesional orang kantor dengan budget 10 juta bisa banget consider laptop ini, Acer Aspire 7. Oke, itu aja paling dari gua. Kalau kalian tertarik, gua bakal kasih infonya lebih lanjut di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.